Kalau untuk jadi konten kreator yang tadi saya bilang, yang pertama tuh pasti kita tidak usah pikir yang salah dulu. Kita mulai saja dulu langsung. Ada kamera, langsung kau taruh. Kalau tidak ada lighting, keluar rumah bikin langsung saja kita ambil. Tidak kasih Lighting nyala. alam. Iya, konsisten. Terus kalau bisa kita harus belajar untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif. Percuma kau punya alat yang mahal baru kau punya ide cuma begitu saja. Betul. Jadi intinya itu sebenarnya ada di ide. Kalau menurut saya guys. 3, 2, 1, on air. Hey Kam, balik lagi di Noken Ngobrol Keren. Kotra nonton? Kotra keren. Oke, dan hari ini saya punya teman ngobrol keren adalah seorang konten kreator, karena tong hari ini mau bicara agak sedikit modern dulu, yaitu tentang digitalisasi. Wow, ada kakak Carlos di sini. Tapi mungkin yang tahu saya, yang follow saya, dong kira, ih bikin apa kok undang-undang kok punya suami ke sini? Tidak, ini salah sambung. Kakak Carlos beda. Ini beda. Ini kakak Carlos Paisei dari L Project. Kamu tahu L Project? Kamu tahu? Kamu keren. Asik. Itu memang guys. Kakak Carlos, apa kabar? Puji Tuhan, baik sekali Kak Clara, sangat baik. Kakak Carlos tuh santai ya, jangan tegang. Karena Oke. kalau kakak tegang, saya tegang di sini mati sudah. Selesai bubar. Kakak Carlos, apa kabar lagi? Puji Tuhan, baik sekali Kak. Oke, Sangat dari baik. pertanyaan pertama, kedua masih sama ya Sama, jawabannya. siap. Berarti memang Sangat luar baik. biasa baik. Siap. Kak Carlos sekarang kesibukan apa aja nih Kak Carlos? Kalau kesibukan, yang pertama pasti jaga-jaga anak. Iya memang. Karena biasa panggil satu, maksudnya nama Carlos Paisei, biasa dong panggil tuh Carlos atau tidak orang pu bapa. Carlos orang bapak. Iya benar sekali. Jadi kesibukan yang pertama tuh pasti jaga anak, terus yang kedua sekarang lagi sibuk-sibuk di Papua Youth Creative Hub juga sebagai PIC di podcast. Terus yang ketiga masih sibuk-sibuk di bagian bikin konten-konten di kita punya project sendiri. Terus yang keempat ada sibuk juga kita biasa saya pergi ambil video kalau orang panggil untuk wedding dan segala macam. Ambil video dia apa flash disk? Di disket. Disket. Astaga, tuh anak 90-an. Kakak 80-an atau 90-an? 70 kan. Aduh, mama ya memang rambut seputih toh. Iya betul. Tuh kelihatan sih. Cucu seberapa kak? 13. Mama yo. Baru kakak cerita tentang L Project dulu. Kan ini L Project nih sekarang saya sering lihat di FYP juga, kemudian di Reels itu selalu keluar saya punya ini juga Instagram juga toh, dan kayaknya kalau keluar begitu kan berarti sudah banyak viewers, dan kemarin saya lihat juga followersnya sudah cukup banyak gitu toh. Benar kan? Kan bisa cerita tentang L Project dulu untuk kamu semua. Oke siap, berarti mungkin kakak cerita dari awal ya? Iya dari awal L Project gitu kan? Dia punya sejarah panjang tidak? Ini bisa 2 hari. Panjang guys, negara Indonesia kalah juga kayak artis tuh. Ada tes sampai ayo kak. Ya kak, jadi L Project itu terbentuk dari tahun 2018. Waktu itu lagi marak-maraknya Piala Dunia 2018 itu kan. Nah terus waktu itu kita ada kumpul, ada saya terus sama sapu teman hidup atau Maitua Love You. Panggilannya apa? Panggilannya Olivia saja sih. Tidak ada panggilan sayang begitu kak? Tidak ada, karena sayang tuh di hati sini saja. Cukup sudah mama dan papa toh. Ayo sih, gitu sudah terserah. Pipi mimi kan. Nah jadi L Project itu dari 2018. Terus saya Olivia terus sama ada namanya Ade Edo Maniagasi. Nah itu pas kita ada nonton Piala Dunia itu jam sekitar jam 12 malam. Lewat berapa menit? Ingat? Lewat 3. Nah terus sampai dia pujami ingat ingat sekali kan. Kita waktu itu ada nonton Jerman ke Meksiko kan, ada lagi bertanding tuh. Nah terus habis itu Olivia dari dapur langsung ke saya lagi ada nonton gitu dengan Ade Edo. Sudah langsung dia pergi pegang sapu tangan. Dia pegang sapu tangan begini, terus langsung dia bilang, "Carlos, Piala Dunia ini kok pegang apa?" Terus langsung bilang, kalau saya pegang Spanyol. Terus langsung saya mau tanya dia balik tuh. Terus langsung baru
Olive kalau kau Piala Dunia kau pegang apa? Terus dia bilang, kalau saya biar pegang kop tangan saja sudah. Ay. Nah jadi pada saat itu Dan langsung ada Ade Edo. Kita sebenarnya suruh rencana mau bikin konten itu dari sebelum-sebelumnya. Tapi waktu malam itu tahu kita kena setan apa, angin apa, tiba-tiba langsung Ade Edo dia ada bawa kamera, jadi langsung, kak sudah itu kita main yang itu sudah, konsep yang ini. Sudah jadi kita take-nya tuh kita tulis sedikit dulu, tulis dia punya skrip yang rapi. Sudah jam 1 malam itu kita take di depan rumah. Iya, jadi konten pertama kali itu jam 1 malam. Wow. Sudah jam 1 malam itu kita tag, habis itu kita duduk edit karena waktu kita masih pakai laptop yang kalau pakai kasih masuk aplikasi itu dia sangat berat sekali. Karena spek masih rendah tuh kan. Sudah dari jam 1 kita tag, jam 2 selesai, habis itu kita duduk edit sampai jam 6 pagi. Iya, jam 6 pagi kan, langsung kita edit, langsung kita bikin kita Instagram. Nah di situ si Edo ini dia bilang tuh, sudah kak sini kita pakai nama L saja. L ini saja yang Olivia anak pertama. Namanya L. Sudah L langsung sudah tambah project saja. Sudah jadinya L project, sudah kasih masuk logo, video, upload, sudah. Habis itu kita tidur. Nah pas kita bangun tuh jam sekitar jam 10 ke 11 siang gitu. Kita lihat gini, ternyata mungkin lagi marak-maraknya tuh kan. Terus kita bikin konsep yang pas juga dengan Piala Dunia itu. Betul. Kaget gini sudah ada salah satu akun Instagram besar juga mau Papua. Oh ya, itu Papua. Iya di repost langsung. Nah itu kita langsung, aduh. Berat kita konten pertama dengan follower yang baru dibilang dari 0 itu tiba-tiba langsung naik ke angka 50. Itu kita senang sekali, sangat senang kan. Naik ke 50 orang yang ikuti. Nah dari situ baru kita bikin konten berikutnya yang tentang Brazil sampai yang sekarang ini. Sekarang kita sudah di 84 kalau tidak salah 84.000 kan follower. Berarti ini semua berawal dari Kakak Olive pegang Kakak Carlos punya tangan. Iya ya, benar. Kalau dia tidak pegang atau dia pegang sapu kaki pasti beda lagi tuh. Itu beda cerita ya. Oh begitu. Oh ternyata Kakak Olive itu Kakak Carlos punya bini kandung. Iya benar, Bika bini kandung. Bini kandung. Benar kakak. Oh saya pikir ini cuma bini-bini acting saja. Terada kakak. Jadi kita udah baku dekat di waktu kuliah juga. Oh macam itu saya ada lihat juga yang Olive itu dia suka laki-laki yang bagaimana ya? Itu sudah guys. Kita main konten itu lagi. Oh itu bini kandung. Lalu Kak, jadi dia punya ide ini pertama kali dari situ toh Kak. Iya. Nah berarti ide-ide selanjutnya itu masih tentang Piala Dunia juga? Ide selanjutnya 1, 2, 3 video awal itu masih tentang Piala Dunia. Oke, berarti kakak siapa? Kakak Edo tadi bantu edit toh? Kayak kalau Edo bantu rekam, kalau edit saya sendiri. Berarti yang pertama kan video pertama edit dari jam 2 sampai jam 6. Kalau sekarang ada kemajuan tidak? Edit ada sekali dari jam 2 sampai jam 2.30 asik. Itu betul Kak Iyo. Iya toh? Biasa secepat itu kan. Sekarang tinggal ini langsung jadi. Tidak tegak. Mama ya, kayaknya itu kayak macam bikin dia template langsung. Tinggal kasih masuk saja. Tidak segampang itu Rodrigo. Kak Carlos, lalu ide-ide selanjutnya kan Piala Dunia kan cuma musiman toh. Iya. Berarti setelah Piala Dunia itu ide-ide datang dari mana? Nah ini. Dari Kak Olive pegang Kak Carlos punya. Jadi kalau ide-ide yang berikutnya itu sama juga kita lihat keadaan yang lagi, maksudnya yang lagi hits, yang lagi ngetrend, kita selalu melek ke hal-hal itu. Jadi saya bilang teman-teman dorang tuh. Jadi awalnya tuh kita cuma 3 orang, habis itu kita tarik ini mau tarik orang luar, tapi saya bilang sudah kita tarik keluarga saja dulu. Karena orang bilang tuh harta yang paling berharga adalah keluarga tuh. Mama ya. Tidak sih sebenarnya keluarga supaya gampang dapat setel begitu kan. Iya betul. Sudah jadi ada Edo punya kakak perempuan, terus Olivia punya kakak perempuan. Jadi kita kebanyakan tuh perempuan yang main di dalam situ kan. Laki-laki paling cuma saya, Edo sama satu teman Aldo. Sudah jadi kita dari 3 orang kita akhirnya ada sekitar kurang lebih 10 orang. Nah itu kalau kita dapat ide tuh saya bilang masing-masing sudah lihat dia punya Instagram, explore apa yang lagi hits kah, pokoknya catat saja di memo masing-masing. Sudah jadi semua kayak ada dapat ide, saya bilang kita kan ada grup WhatsApp, terus saya bilang oke, kita kumpul, kita bikin video. Sudah jadi masing-masing sih sudah datang dengan bahwa dia punya ide-ide kasar saja. Sudah jadi kita sama-sama brainstorming, jadi baku tukar ide cerita, langsung kita melihat ini yang pas ini 1, 2, 3, 4.
Sudah habis itu 4 itu kita bikin dia skrip. Jadi dulu tuh 1 hari tuh kita take itu bisa 4 video langsung kan. Jadi Oh iya. tinggal edit, tinggal upload saja. Mama kalau 4 video tuh berarti tertidur kapan? Iya Kak, dulu tuh kita sangat rajin sekali, rajin upload ya. Tapi ada ini, maksudnya kayak ada sudah dijadwalkan. Tong harus kayak setiap minggu itu. Iya. Tidak ada jadwal Kak, kita main upload saja kan. Pokoknya seadanya saja. Iya, seadanya begitu. saja Kak, benar. Oke, berarti ini idenya datang bersama gitu Iya, toh? Maksudnya bersama dari secara kita tim juga iya. Oh, oke. Nah, kalau ini kan macam kontennya untuk konten bersama gitu. Kalau Kak Carlos punya sendiri apa nih kontennya nih? Oh, kalau untuk Kakak saya punya akun pribadi, ada kontennya apa? Kalau di saya konten pribadi tuh biasa saya buat apa nih? Tentang ini apa? Lalu lintas. Lalu lintas. Contoh kayak yang kemarin saya ada buat itu apa? Kakak duta lantas ke apa? Itu maksudnya dengan bikin itu Bismillah duta lantas. Tapi benar sudah jadi duta lantas? Belum. Oh, lantas tolong. Iya, tolong. Amankan. Iya, jadi kalau untuk sub konten sendiri bikin tentang itu ada contohnya salah satu konten tuh tentang garis di tengah jalan itu kan ada yang putus-putus, terus ada yang cuma garis lurus saja. Nah itu hal-hal yang simple tapi banyak juga teman-teman yang belum tahu. Sama seperti saya sendiri juga, saya bilang, oh ternyata artinya ini. Apa tuh Kak? Kalau yang garis putus-putus itu artinya kita boleh lambung, boleh halen. Oh. Kalau garis yang dia tidak putus itu tidak boleh. Makanya coba di Kalau yang tidak putus itu boleh usus jantung kayak ini kan. Tawa dong. Itu yang kenapa setiap di tikungan tuh coba nanti kakak jalan baru lihat itu pasti dia garis tuh lurus, tidak putus-putus. Karena di tikungan tuh dilarang untuk lambung halen gitu kan. Oh, saya baru tahu. Maksudnya jadi kakak bikin kontennya maksudnya? Saya bikin sebenarnya random saja sih guys. Maksudnya saya lihat kayak sudah kayaknya bikin ini dulu. Karena saya lihat tidak ada banyak konten kreator tapi maksudnya untuk yang lihat kali ini kayaknya belum ada. Jadi saya di sini dulu sudah. Saya cuma bikin 3 saja. Habis itu saya bikin yang lain lagi. Tapi dari situ ada banyak followers juga. Itu naik karena di Reels tuh Kak. Dari follower lumayan naik banyak dari bikin konten itu kan. Kak, kan kadang ini tuh macam tong kayak kasih naik saya memang kan bukan konten creator ya, tapi kadang kalau misalnya tuh kasih naik konten baru banyak yang view itu kayak tong senang sekali tuh. Benar, sangat senang kan. Apalagi kalau maksudnya kayak kakak orang yang benar-benar konten creator yang kalau kasih naik tuh ada punya target begitu, kira-kira harus berapa yang nonton begitu Benar. Tapi pernah tidak Kak, maksudnya ada dalam keadaan dimana kakak orang kasih naik video baru tidak ada yang nonton kado atau mungkin sedikit view-nya sedikit jauh dari target begitu? Ada selama ini kita jalan dari 2018 sampai sekarang ada, tapi menurut ketong sendiri tuh ketong yang penting konsisten upload saja. Jadi waktu itu pernah jadi kayak waktu kita take video sudah dalam posisi editing gitu, itu kayak langsung pikiran gitu, kita bilang ini kayaknya dia view bagus ini, yang ini kayaknya dia kurang ini. Tapi kadang-kadang tuh video yang kita bilang view kurang, nanti dia meledak. Habis itu view yang kita bilang nanti banyak, nanti dia sedikit. Nah pas yang view sedikit itu kita bukan kayak rasa langsung tidak mau buat gitu, kita bilang ini kayaknya kurang, jadi kayak rasa tertantang gitu kan. Iya. Jadi dari konten yang dia tidak kurang itu kita bilang, mari kita bikin yang lebih gaul lagi kan. Sudah makanya kita dari situ kita bikin. Oh, bikin jadi terus. Tapi maksudnya saya tadi waktu saya bertanya, saya punya ekspektasinya mungkin kakak dorang waktu tidak ada view atau view-nya sedikit mungkin merasa kayak sedikit down, yang kayak aduh kenapa tidak ada yang nonton terlalu lucu kah begitu. Oh, tapi tidak ternyata ada. kayak Iya, maksudnya itu malah jadi motivasi. Iya, motivasi benar ya. Motivasi keren. Kalau misalnya gara-gara cuma view itu berarti maksudnya kita kayak kurang kurang profesional kalau kayak gitu ya. Betul. Sudah jadinya kita bikin terus saja. Nah itu sekarang kalau konten-kontennya, mesti kakak dong punya konten itu sudah bisa dibayar profesional tidak maksudnya, atau sudah ada endorsement atau sebagainya? Oh ya, cerita dari endorsement awal dulu ya kan? Iya, asik. Ini guys seru nih. Jadi waktu kita buat video tuh dari 2018, kita itu bulan Juni, 19 Juni. Sampai kita jalan sampai bulan kelima. Bulan kelima tuh November kan? Iya, pokoknya bulan November itu. Dari Juni. Iya. Bulan November itu
kita ada dapat kontak dari ini apa namanya Cendrawasih Reading Center, tempat baca buku di Purnas 3. Nah waktu itu si yang pemilik ini telepon bilang, Ade bisa bantu promosi kah? Nah kebetulan juga kakak ini kita punya kakak tingkat lah di SMA, sapu kakak tingkat. Nah sudah pas dikontak gitu langsung, kita tidak ada pikir yang nanti mau dibayar gitu. Sudah jadi kita datang ke sana, saya oke sip kak kita bikin. Sudah jadi ke sana ketemu kakak maunya begini, oke sip kak. Sudah kita langsung bikin. Oke kakak di ACC sudah kita upload. Kakak begini kita waktu itu dapat endorse kita udah bayar 500.000 kakak itu kita pun senang sekali kak. Kita sangat senang pasti. sekali. Kan karena tidak ada ekspektasi. Tidak ada ekspektasi untuk mau dibayar karena kita ini saya cuma sudah bikin karya saya terus. Sudah ketika dapat bayar dapat hasil endorsement itu langsung kita kayak ya Tuhan kalau kayak begini kita akan bikin terus. Nah dari awal itu sudah kalau mau dibilang kita ada penyemangat lagi untuk sampai sekarang ini kan. Sudah dari Cendrawasih Reading Center terus akhirnya setelah itu nanti ada juga namanya ada tempat les bahasa Inggris di Entrops itu juga ada untuk pakai kita punya jasa untuk endorsement. Sampai puji Tuhan kalau yang ke arah sini sudah ada kayak perusahaan gitu corporate yang pakai kan. Berarti sudah banyak ya? Iya. Berarti sudah banyak kan. Sudah menghasilkan lah ya. Iya, sangat sudah menghasilkan kan. Bisa menghidupi kita punya kru dan segala macam. Berarti ini ya, maksudnya padahal dulu tuh waktu bikin pertama kali tuh tidak terpikirkan ini akan jadi apa ya? Ladang usaha iya, juga. Iya benar kan. Tidak ada sama sekali, kita tujuan tuh cuma bikin orang tertawa sudah habis. Tidak ada pikir sampai nanti kita dapat sesuatu yang bisa menghasilkan, itu tidak ada sama sekali. Iya betul. Nah kakak orang ini tidak maksudnya kakak dulu punya konten kan di media sosial tuh yang pastinya ada yang namanya haters dan lovers. Iya benar. Pasti ada saja begitu, maksudnya ada saja yang macam sirik-sirik begitu kak toh. Nah itu kakak orang pernah ketemu yang kayak gitu-gitu tidak? Ada kakak ada, tapi kalau yang kita lihat sampai sekarang ini tidak terlalu banyak karena kebanyakan dukung kita tuh kan. Betul. Terus ada itu kita buat video ada yang komentar tuh kayak macam apa? Kan bikin apa nih? Terlalu jelas sekali kayak komentar gitu. Iya. Tapi kayak gitu tuh kalau dari saya pribadi kan kalau dari saya pribadi tuh balasan nanti kayak macam saya senang gitu, tidak tahu kenapa macam nanti saya baca maksudnya akhirnya dari sekian banyak komen yang support ada komen begini tuh maksudnya bilang oh ada juga ya sudah terapa sudah jadi kayak tertop gitu saja. Nah biasa yang sini itu Olivia. Betul kan cewek lebih itu. perasa. Jadi Olivia tuh yang kayak tangan gatal sekali mau kayak macam balas langsung terus kok ada bikin karya apa kayak gitu tuh. Betul. Langsung saya bilang iya sudah terserah ke balas sudah. Kalau saya paling malas tahu sekali kan. Betul. Yang penting kalau dari saya pribadi sudah kok komen yang penting kita karya jalan terus. Betul, gitu aja kan kalau dari saya. Nah Kak Stong ini sudah cerita banyak tentang Kak punya kehidupan perjalanan sebagai seorang content creator. Nih ini kan berarti kita lagi di dunia benar-benar dunia yang digitalisasi banget nih, digital banget nih. Kalau dari pandangannya Kak Carlos tentang dunia digital sendiri itu apa? Kalau bahasa media sosialnya sekarang POV. POV-nya Kak Carlos apa nih? Kalau dari menurut saya pribadi perkembangan dunia digital ini kalau mau bilang sangat pesat kayaknya kurang, ada kata yang lebih di atas sangat pesat itu apa ya Kak? Pokoknya itu sudah. Jadi itu sangat perkembangannya Iya perkembangannya Kak. Karena yang sekarang kita lihat ini kalau dari bagian kita di konten kreator kita kan mainnya di sosial media tuh Kakak. Yang dulu tuh orang kayak macam lebih banyak di konten kreator kalau mau main di YouTube, di Instagram itu kayak agak rumit untuk konten kreator baru. Tapi kalau yang sekarang ini Kakak lebih terbantu dengan yang adanya Reels Instagram, apalagi sekarang ada TikTok. Nah, sekarang yang dulu orang lebih senang video kayak landscape, sekarang itu dengan adanya perkembangan digitalisasi, sekarang orang lebih senang untuk ada aplikasi seperti Reels, TikTok itu untuk bikin video yang potret supaya orang kayak lebih gampang scroll dan segala macam Kak. Jadi kalau menurut saya perkembangan digitalisasi ini sangat pesat dan sangat membantu kita di konten kreator Kak. Betul. Nah Kak Carlos nih kalau selain konten kreator tadi kesibukannya berarti videografer dan videografer juga terus sama foto-foto juga Kak.
Oh memang nyambung lah ya sama Iya, benar. dunia digital dan konten kreator begitu Benar ya. Kak. Nah perubahan, tapi kakak sebelum sampai di perubahan, kakak sebelum jadi konten creator ini berarti kakak videografer dulu? Iya benar, betul Kakak. Jadi waktu tahun 2014 kan masuk kuliah di USTJ. Terus kita tahun 2015 kita teman-teman ini sekelas ada mau pergi ke Danau Sentani, kita kayak healing lagi apa sih Asik, namanya? mana ada dulu healing. Kita kan jalan-jalan gitu saja Jalan-jalan Kak. Iya. tuh, iya. Sudah kita jalan-jalan gini. Sudah waktu itu belum ada kamera, tapi pinjam temanku kamera. Kita Karena dulu masih kamera apa kak? Canon itu ya? waktu itu masih Canon guys. Canon kecil? DSLR. Oh, DSLR kan masih yang kira besar. yang pocket itu. Bukan Kak. Sudah masih pakai kamera Canon itu, pinjam di teman, saya bilang asalnya saya bikin video sudah. Karena sebelumnya saya sudah nonton YouTube juga Kak. Jadi terinspirasi dari YouTuber besar, cara-cara Memang editing suka yang ya? benar. Suka sekali Kak. Sudah dari itu sudah pergi ambil gambar di kita Sentani situ. Sudah pulang baru saya edit. Nah, mulai dari situ baru basic edit muncul dari situ Kak, dari tahun 2015 lah. Mulai dari situ. Tapi kakak tag sendiri, Tag edit sendiri, edit sendiri Kakak. Memang karena ini tuh masih proses belajar itu toh. Iya Sabar, benar. kakak kuliah apa? Kuliah hubungan internasional Kakak. Ini bisa menghubungkan antara Ya, memang udah. antara negara dengan Ya negara benar, ya. semuanya Kakak. Kita nyambungin aja. Biar Kak Carlos tidak merasa rugi sudah kuliah di S1 toh. Iya, betul, Kak. Ayo minta maaf ya. Jadi itu Kak maksudnya pas saya lihat tuh itu hari ini dari hubungan internasional. Terus tiba-tiba sekarang video-video. Kaget begini, saya mulai kesini saya lihat Sabtu teman ini dari Manokwari namanya Kakak Pascalis Pigai. Dia tuh sekarang videografer, pusat hebat juga di Manokwari, konten kreator juga, fotografer juga. Kaget gini dia punya S1-nya apa Kakak? Pertanian. Tapi dia konten, dia foto apa? Maksudnya Pas ada foto ini wedding semua Kak. Video kayak corporate yang semua. pertanian sih. Pertanian Kak, bisa sampai di situ. sudah gitu, pokoknya tuh kasih nyambung tuh supaya Kak Carlos tidak menyesal 4 tahun Itu kuliah lagi. baru kerja. Dia belok jauh. Dia belok jauh sekali sih. Tapi ini sih maksudnya sekarang memang kalau saya lihat bukan kita saja ya. Di Indonesia ini kayaknya kebanyakan begitu sih. Iya benar Kak. Sekolah apa, kerja apa tuh. Benar Kak. Terus tahu saya kuliah apa? Kak kuliah apa Kak? Pariwisata ya. Karena saya jalan-jalan cuma sampai di TVRI saja. Berarti besok harus bikin vlog-vlog ya tempat wisata di sini kan. Vlogger-vlogger Iya. Nah itu saya nih sebenarnya punya passion, cuman mungkin belum dapat timnya aja. Oh, iya. Kakak nanti dengan kita sudah kita Ada baru sama-sama. mau bilang, Kak. Bisa. Habis itu tong ini stelakan di belakang tenang. Jadi. Jadi sudah jadi. Yang bikin saya semangat sampai sekarang terus berjalan nih Kak, ada ini salah satu sutradara juga komika Ernest Prakasa. Kakak Ernest Prakasa itu kan setelah saya lihat gini, oh ternyata sama, dia juga hubungan internasional, tapi akhirnya jadi film. Jadi kiblatnya Ernest ya. Ernest Prakasa. Ernest lagi Ernest. Benar ya. Wih keren Kak, kalau sampai Kakak bisa kayak Ernest. Nah itu dia Kakak lagi Film begitu, menuju ke sana nih, Kak. Makanya kita selalu bikin konten tuh. Iya. Kalau Kakak lihat konten dulu sama sekarang kita kualitas kita mau dikasih kita upgrade gitu Kak. Jadi yang dulu cuma rekam satu footage saja gitu, kayak lihat ke sana saja, baru nanti kita main zoom in zoom out. Sekarang terakhir kita kalau syuting tuh bisa kamera pindah-pindah terus Kakak, satu kamera pindah-pindah. Jungkir Jadi kita balik, kita bikin atas kualitas bawah kayak itu sudah kayak short movie begitu Kak Asik. ke depannya. Tapi Kakak ini maksudnya kan kalau yang paling penting dari konten creator itu kan dari dia punya peralatan juga tuh sebenarnya. Iya, Kak, Maksudnya peralatan macam menunjang. kamera dan sebagainya yang menunjang. Mm-mm. Itu Kakak ini juga upgrade juga setiap. Iya Kak, kita upgrade juga. Yang dari dulu kita pakai laptop yang ini kita sudah upgrade. Dari dulu pakai kamera yang DSLR, sekarang sudah mirrorless. Jadi kita upgrade semua Kak. Wah, keren. Berarti memang menuju ke sana ya. Iya Kak, kita memang maunya kita project ini bisa jadi rumah produksi gitu Kak ke depannya. Nah, berarti kan tadi Kak Carlos di videographer tuh tahun 2015 Kak. 2015 itu kan digitalisasi tuh belum terlalu benar. merajalela dan belum sekaya sekarang gitu kan. Setelah Covid tuh case
media sosial tuh rame dengan Iya. semua orang bisa jadi artis Benar, begitu toh. kayak Kayak macam COVID itu betul. awal-awal tuh tong lihat kan kayak ih selebgram, tapi sekarang semua orang bisa jadi Iya, selebgram semua ya bisa toh. selebgram, benar ya. Iya, Betul. maksudnya kakak merasakan perubahan apa aja nih dari sebagai videographer ya, Oh, iya. sebagai videographer dan sebagai content creator dari tahun kakak mulai sampai sekarang di 2023 yang semakin pesatnya lagi tuh, kakak merasakan perubahannya apa aja? Betul, kalau dari segi videografer dulu kan maksudnya kita lihat selebgram itu kurang tuh kakak. Iya. Nah terus kalau jadi apa videografer tuh pasti dia cuma kayak ambil video-video alam, terus wedding, terus kayak ambil video kegiatan. Tapi sekarang kan sudah banyak selebgram. Terus selebgram itu pasti butuh kayak mereka punya orang di belakang layar kayak videografer. Betul. Jadi yang saya lihat itu teman-teman seperti saya sendiri juga ada yang apa kemarin Yunita Monim juga kan siapa yang ikut Putri Indonesia ini Iya. kan salah satu maksudnya kalau bilang sebelum ikut itu dia sudah naik juga kayak selebgram gitu. Name up. Jadi untuk ambil kayak video-video apa untuk ikut Putri Indonesia itu harus butuh tim videografer juga. Jadi kita juga ikut begitu untuk dia punya tim videografer. Dan juga ada banyak videografer juga yang sekarang kayak misalnya kayak ada kakak-kakak dari calon istri. Nah mereka kan ada kakak Shula, mereka ada Iya, 4 orang kali 5 orang. Nah itu kan mereka kalau bergerak mereka bikin video iklan pasti butuh videografer. Jadi jasa-jasa videografer sekarang sudah banyak dipakai begitu kan. Betul. Nah terus kalau dari segi konten kreator begini kita lihat yang dulu tuh kayak macam yang punya kamera bagus saja yang dia bisa buat konten guys. Betul. Tapi kalau sekarang terada, kau tinggal taruh HP, ring light saja, kau bisa bikin konten apapun itu. Yang penting kau konten menarik, ide menarik, Betul. barang dia meledak. Selagi Begitu kok ada kamera depan, kamera belakang. Iya kak, eksekusi gas saja. toh, iya, Benar. mantap sih. Betul sih. Jadi kayak macam banyak perubahan juga yang tong ngerasa sebagai, kalau saya sebagai ya mungkin ya tidak konten creator juga ya, karena sebenarnya itu satu punya banyak ide kan, cuman kayak kalau mau menuangkan ini nih yang agak-agak susah. Kira-kira menurut kasih saya tips kak supaya cara mulai itu bagaimana ya? Kak kalau dari kita tuh kayak tadi kan cerita kita cara mulai itu bagaimana kan? Tiba-tiba langsung tak. Lagi. Tapi kalau setelah makin ke sini saya lihat itu sebenarnya dari ini saja kak, maksudnya jangan kayak macam mau buat kita harus pikir susah dulu kak. Jadi buat saja kak. Nanti orang mau komentar bagaimana jelek dan apa kan, maksudnya kalau orang mau berkembang kan pasti butuh proses tuh kak. Iya, betul. Jadi mulai saja dulu kak kalau dari saya. Iya sih. Mulai saja kak. Yang penting mulai aja dulu ya. Mulai saja kak, masalah dia puap itu dari belakang. Dan itu lagi sih, mungkin karena saya perempuan toh kayak tadi Kak Olive begitu. Perasaan toh main Iya, perasaan. main Jadi perasaan, kayak benar. orang kalau sutra nonton ya aduh saya malas sudah tidak ada yang nonton, saya paksa lucu kah, saya paksa ini kah begitu toh. Benar, Pasti ada benar. perasaan-perasaan itu ya. Iya, betul, Baru betul. ton tidak bisa menutup netizen ini punya mulut toh kak. Itu juga Kalau ya. su upload tuh langsung milik publik jadi. Itu lagi. Kayak sebenarnya kan siapa saja bisa berkomentar Iya, dan benar. komentarnya apapun tuh ton tidak bisa kontrol sama sekali. betul. Gitu sih. Terus ada ini kayak terus saya ikuti juga ini dari salah satu YouTuber ternama juga di dunia, Mr. Beast kakak kalau tahu. Iya. Dia pernah bilang kalau dia awal mulai itu dia buat 100 konten kak. 100 konten sembarang saja. Dia buat langsung teks, dia kasih naik dia punya YouTube. Nah dari situ baru dia lihat mana yang dia traffic tinggi nih. Baru dia mulai fokus ke situ kak. Oh, Ah. oke. Begitu kak. Terus kalau macam yang sekarang kita nggak ada bikin konten juga nih. Kita sudah dari awal kan kita sudah kayak macam malas tahu dengan yang mana. Jadi kita bikin saja. Jadi kita bikin konten setelah kita jalan 1 tahun 2 tahun. Nah sekarang kita ada fokus kayak 3 konten kayak yang DL Project itu. Apa Itu tuh? ada komedi, romance sama edukasi. Oh. Karena kita ngeliat kalau yang romance ini yang memang view paling banyak kak. Jadi kalau yang tadi kakak tanya, yang penting mulai terus malas tahu saja kak kalau saya bikin konten Iya. banyak. Tinggal kan di Instagram sekarang sudah ada ini tuh guys, bisa atur jadwal upload tuh Iya, kayak iya, YouTube. betul. Sudah jadi tinggal bikin saya teks, dia naik sendiri saya tuh. Oh. Nanti setelah 1 bulan baru kakak mau baca komentar ke apa terserah tuh ya. Kita rencana kalau konten-konten di L Project yang kita upload di Instagram, kalau di TikTok nanti upload di sapu Instagram. Maksudnya? Maksudnya di sapu Instagram pribadi. Kita tidak mau L Project di Masuk ke TikTok. TikTok kak. Kita mau L Project di Puara kita mau bawa ke yang pokoknya dia beda dari jalur-jalur yang sini kan. Kita Soalnya mau fokus kayak macam nanti produksi yang
apa kayak macam mau masuk di ini kayak bikin kayak short movie masuk di Prime Video, Nah itu masuk di pokoknya yang apa tempat-tempat ini Netflix. film-film iya model-model Asik, gitu kan Netflix. rencananya. Mau bikin short movie dan sebagainya kan itu berarti durasinya kan harus yang Iya, benar. yang Panjang juga. yang panjang-panjang Iya, toh Kak. benar. Nah itu kan berarti mau tidak mau kakak orang harus beralih dari Instagram ke YouTube. Iya Atau- Kak, betul. Sebenarnya di Instagram juga ini kan bisa 4 sampai 5 menit. Nah, sekarang yang kita ada coba ini kita dulu kan cuma main sketsa-sketsa kayak 1 menit. Iya. Itu kan Instagram dulu 1 menit tuh Kak. Sekarang sudah ada dulu ada IGTV sudah tidak ada. Sekarang cuma ada Reels. Nah, Reels ini kan bisa 5 menit, 10 menit juga bisa kayaknya Kak. Nah, itu yang sekarang kita ada coba untuk bikin durasi ini sekarang 2 sampai 5 menit kayaknya. Kayak yang kemarin kita ada ambil gambar juga dengan salah satu perusahaan, kita ada mau promosi dong punya apa gitu, tapi durasi yang kita main di situ 2 sampai 5 menit Kak. Oke. Dari kita di situ juga kita belajar biar nanti apa bagaimana kalau kita membuat short movie. Jadi kita suka yang macam pakai dulu cuma pakai clip on, dulu pakai apa HP baru colok headset pakai dia punya ini untuk ambil dia audio. Iya. Sekarang kita beli mic yang lumayan kita pegang kayak begini kayak Wih, CCTV film gitu kayak. Nah, mungkin kakak punya pesan-pesan sedikit kak buat anak-anak muda di Papua yang juga sudah mencoba untuk menjadi konten kreator dan juga kakak punya pesan untuk bagaimana kita memanfaatkan nih teknologi dan digitalisasi yang lebih bijak lah begitu. Oke, baik. Kalau menurut saya sendiri buat teman-teman di luar sana ya yang nanti nonton, kalau untuk jadi konten kreator yang tadi saya bilang, yang pertama tuh pasti kita tidak usah pikir yang salah dulu. Kita mulai saja dulu langsung. Ada kamera, langsung kau taruh. Kalau tidak ada lighting, keluar rumah bikin langsung saja kita ambil. Atau tidak kasih Lighting nyala alam. Iya, atau tidak kasih nyala lampu rumah kah? Sudah terus mulai saja dulu terus konsisten. Terus kalau bisa kita harus belajar untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif. Karena itu juga bisa menunjang untuk menghasilkan ide-ide yang bagus. Karena percuma kau punya alat yang mahal baru kau punya ide cuma begitu saja. Betul. Jadi intinya itu sebenarnya ada di ide. Kalau menurut saya guys. Terus untuk perkembangan digitalisasi nih, apalagi sekarang kan kita ada AI, kayak macam apa mau ambil video di luar di pinggir jalan baru suara-suara motor, tapi sekarang kau tinggal ambil audionya saja, buang ke Adobe Podcast, suara bersih semua. Jadi bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan di perkembangan digitalisasi ini untuk menghasilkan sebuah karya yang baik dan benar kakak. Kak, sorry tadi ini kita sebenarnya sudah sampai di pesan pesan tapi dari kakak pesan saya penasaran untuk bertanya lagi ya. siap. Jadi nanti tuh putar lagi. Siap. Kak, jadi tadi kakak juga pesan maksudnya semakin banyak ide gitu, maksudnya kau punya ide-ide harus diasah lagi. Iya, Kak. Nah biasa kalau kakak pribadi sendiri mengasah ide tuh bagaimana? Biasanya kan ada yang baca, itu mungkin zaman dulu ya membaca dan Iya, sebagainya mungkin, atau bagaimana kak? Ya kalau untuk kita ide-idenya tuh kita nonton di YouTube dan juga ada kita cari di ini di Google juga guys. Maksudnya kayak macam contoh kita dulu kayak bikin skrip itu kan cuma setelah ide terus kita tulis saja tuh guys. Tulis kayak macam tulis cerpen kayak begitu guys. Iya, Tapi sekarang tuh berkembang kan kita lihat nonton YouTube-nya Raditya Dika. Kita lihat oh ternyata begini tuh tulis skripnya. Jadi ada dia punya kamera nanti scene ini, shotnya ini, terus sudah ada kayak bikin gambaran gitu. Nah dia gambaran tuh kita tidak usah gambar sendiri, tinggal ambil dari Pinterest kah. Sama nanti scene ini ambil begini, dia push shot tuh begini, jadi sudah visual di dalam dia punya skrip itu. Jadi karena kan sekarang juga media banyak toh kak, jadi kita bisa belajar dari mana aja sebenarnya benar, untuk Kak, mengembangkan ide. Betul, Kak. Wow, Betul. keren. Oke Kak Carlos, terima kasih banyak sudah Siap. mau sempat datang main dan ngobrol keren bersama kita di Noken. Siap. Terima kasih juga teman-teman Noken yang sudah nonton Noken. Pokoknya kalau kau nonton kau keren, jadi selalu saksikan Noken ngobrol keren. Saya Clara Warkei pamit, bye bye.